Shalom, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai kepada Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 36. Namun karena cukup panjang, saya tidak akan baca semua untuk kita semua. Saya akan pilih 2 ayat untuk dibacakan bagi kita, yaitu dari Yohanes 3, ayatnya yang ke-29 dan 30. Yohanes pasal yang ketiga ayat 29 sampai 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, cenderung kita ingin hidup kita menjadi lebih baik. Ketika kita masih belajar di bangku sekolah, kita ingin kita menjadi orang yang lebih pintar. Ketika kita bekerja, kita ingin menghasilkan gaji yang besar, kita ingin punya karir yang baik, agar hidup kita menjadi lebih baik dan kita dikenal oleh banyak orang dan kita menjadi lebih besar. Nama kita menjadi lebih besar. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita pelajari juga terjadi hal yang sama. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis melayani di tempat yang sama, terjadi hal yang tidak menyenangkan, yaitu pada waktu itu murid-murid Yohanes Pembaptis merasa terganggu dengan kehadiran dari murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk dibaptis. Dan murid-murid Yohanes Pembaptis merasa terganggu dengan hal itu. Karena dulunya orang-orang ini harusnya datang kepada mereka. Ketika ini terjadi, murid-murid dari Yohanes Pembaptis datang kepada gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis, dan mengatakan bahwa banyak orang yang pergi untuk dibaptis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Yohanes Pembaptis memberi jawaban yang begitu luar biasa. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang yang begitu luar biasa. Dia anak dari seorang imam, dia seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa, dan dia sangat terkenal pada waktu itu. Namun ketika Tuhan Yesus melayani, ketika murid-murid Tuhan Yesus memperoleh banyak pengikut, dia merasa senang dan dia memberi satu pernyataan yang begitu luar biasa, yaitu yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Dia berkata bahwa jemaat-jemaat ini harusnya adalah milik Tuhan Yesus. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat sukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Dia menempatkan dirinya sebagai sahabat dari mempelai laki-laki itu. Dan Yohanes Pembaptis tahu jelas tujuan hidupnya. Ketika dia hadir, ketika dia melayani, tugasnya adalah membuka jalan bagi Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dia tahu jelas hal ini, sehingga ketika banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, dia merasa sukacita. Dan dia berkata, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saya melihat satu kondisi di mana dia melepaskan dirinya yang harusnya dikenal menjadi Tuhan Yesus yang dikenal. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Yohanes Pembaptis tahu jelas apa tujuan hidupnya. Ketika dia datang, tujuan hidupnya adalah untuk membuka jalan bagi Tuhan. Sehingga ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, sukacitanya menjadi penuh. Dan ketika dia melepaskan semua keinginannya yang awal yang harusnya membawa banyak orang datang percaya kepada Tuhan, saat ini membiarkan murid-murid dari Tuhan Yesus datang untuk melayani banyak orang,
dia mengalami sukacita yang penuh. Dan di sini dia mengeluarkan satu kalimat yang sangat-sangat terkenal, yaitu ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini ada pernyataan yang begitu luar biasa. Tuhan yang semakin besar dan aku harus semakin kecil. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membuka jalan bagi Kristus. Dan ini juga tujuan hidup kita yang hidup di dunia ini. Tiap manusia diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan dari manusia diciptakan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya kita juga melakukan itu. Ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan, atau orang yang kita layani dibawa kepada Tuhan oleh orang lain, harusnya kita merasa sukacita. Karena itulah tujuan hidup kita, yaitu mempermuliakan nama Tuhan melalui kita atau bukan. Harusnya kita memiliki hasrat seperti itu, bukan untuk saya, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk agar saya dikenal, bukan agar saya semakin besar, tapi agar Tuhan semakin besar. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan ketika kita melakukan apapun, kita boleh tahu tujuannya bukan untuk saya semakin baik, bukan untuk saya semakin besar, tapi agar nama Tuhan dipermuliakan, agar Tuhan yang semakin besar. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih